Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa, NPM 21130532466 dari kelas 5F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas pengembangan IPA SD. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang energi alternatif. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan materi berikut ini. Oke, energi alternatif. Nah, di sini saya akan lebih berfokus kepada energi alternatif kincir air. Nah, energi alternatif adalah sumber daya energi yang dapat digunakan untuk menggantikan atau mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi, batu bara, kemudian energi alternatif bersumber dari alam dan dapat diperbarui, artinya tidak akan habis dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Jadi, eh, kuncinya adalah energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan, yang bersumber dari alam dan dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak akan habis. Selanjutnya, energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari adalah energi yang berasal dari sinar matahari. Kemudian, sinar ini mengandung energi panas dan cahaya. Nah, pemanfaatannya itu kita dapat menggunakan panel surya. Nah, dalam panel surya ini, dia menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ini dapat digunakan untuk menyalakan lampu, mengisi daya baterai, atau bahkan memanaskan air. Contohnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita dapat memasang panel surya di atap rumah untuk menghasilkan listrik dan mengurangi penggunaan listrik dari sumber daya yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah energi biomasa. Energi biomasa berasal dari bahan-bahan organik seperti kayu, jerami, dan limbah organik. Pemanfaatannya itu seperti pembakaran biomasa dapat menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk memasak atau memanaskan rumah. Selain itu, biomasa juga dapat digunakan untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Seperti contohnya itu, kita dapat lihat sisa-sisa makanan dapat diolah menjadi biogas melalui proses fermentasi. Biogas ini dapat digunakan untuk memasak. Selanjutnya, energi angin. Energi angin dihasilkan dari gerak udara atau angin. Angin bisa berhembus lembut atau kuat. Nah, pemanfaatannya itu menggunakan turbin angin. Mesinnya memiliki bilah-bilah yang berputar ketika terkena angin. Gerakan putaran ini kemudian digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Turbin angin biasanya ditempatkan di ladang-ladang besar yang dikenal sebagai taman angin. Nah, contohnya dalam penerapan kehidupan sehari-hari, lampu angin adalah lampu yang menggunakan energi angin untuk menyala. Ini dapat digunakan sebagai penerangan di taman atau halaman rumah. Selanjutnya yaitu energi kincir air. Energi kincir air berasal dari pergerakan air seperti air sungai, air terjun, atau air laut. Kincir air juga dikenal sebagai turbin air, yaitu alat yang digunakan untuk mengkonversi energi kinetik air menjadi energi mekanis atau listrik. Ada beberapa jenis kincir air, tetapi prinsip dasarnya adalah menggunakan gerak air untuk menggerakkan bilah-bilah kincir yang kemudian menggerakkan poros dan menghasilkan energi listrik. Nah, contoh pemanfaatannya yaitu pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ditempatkan di mana air digunakan untuk menggerakkan mesin dan menghasilkan listrik. Biasanya turbin air ini juga ditempatkan di saluran irigasi untuk mengaliri sawah-sawah
para petani. Selanjutnya, ini adalah cara kerja kincir angin secara umum. Efisiensi kincir angin tergantung pada desain dan kecepatan aliran air. Desain kincir air dapat bervariasi, termasuk kincir air vertikal dan horizontal, serta berbagai jenis turbin air seperti turbin Prancis, turbin Fulton, dan turbin Kaplan yang dirancang untuk berbagai kondisi air. Penting untuk memahami bahwa kincir air adalah contoh nyata dari pemanfaatan energi terbarukan yang bersumber dari alam dan cara kerjanya membantu mengkonversi energi alam menjadi energi bentuk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara kerja kincir air yaitu yang pertama, kincir air ditempatkan di aliran air seperti sungai yang tadi kita bahas. Nah, yang memiliki aliran air yang cukup kuat. Nah, semakin besar aliran air, maka semakin besar pula potensi energi yang dimanfaatkan. Kemudian, bilah-bilah kincir yang dipasang pada roda atau rotor kincir air, bilah-bilah ini dirancang agar dapat menangkap energi kinetik dari aliran air. Nah, saat aliran air mengenai bilah-bilah kincir, itu memberikan tekanan pada bilah-bilah tersebut, membuatnya berputar, dan gerakan rotasi ini disebut berpelanting. Kemudian, gerakan berpelanting ini dari bilah-bilah kincir ini dihubungkan ke poros kincir. Poros kincir adalah bagian yang berputar karena gerakan bilah kincir. Nah, poros kincir ini dihubungkan ke generator listrik. Nah, generator listrik ini yang mengubah energi mekanis yang diterimanya dari kincir air menjadi energi listrik. Seperti itu ya. Kemudian, energi listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian akan diolah sesuai kebutuhan listrik pada perangkat listrik lainnya. Kemudian, energi ini yang dihasilkan dapat disimpan dalam baterai atau sistem penyimpanan energi lainnya untuk digunakan saat aliran air tidak mencukupi atau mengimbangi fluktuasi dalam kebutuhan energi. Nah, kemudian energi listrik yang dihasilkan dapat didistribusikan melalui jaringan listrik untuk digunakan oleh rumah, industri, atau fasilitas lainnya. Nah, kemudian manfaat energi alternatif yang pertama itu ramah lingkungan, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga yaitu menghemat sumber daya alam. Nah, mengapa sih Bu kok ramah lingkungan? Karena energi alternatif membantu mengurangi polusi udara, emisi gas kaca, yang baik untuk kesehatan dan bumi kita. Kemudian sumber daya energi alternatif ini berkesinambungan seperti matahari, air, dan angin dapat digunakan terus-menerus dan tidak akan habis. Kemudian, dengan menggunakan energi alternatif, kita dapat menghemat sumber daya alam yang terbatas, seperti minyak bumi dan batu bara. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan melihat video yang sudah Ibu buat agar kalian dapat melihat bagaimana proses dan cara kerja kincir air. Jadi, semakin kencang air mengalir, maka turbinnya akan semakin cepat berputar pula. Dan semakin kencang turbinnya, maka energi kinetik yang didapatkan akan semakin besar dan akan banyak energi listrik yang dihasilkan. Nah, seperti itu pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.